Di sini bahas cerita horor, cerita budaya dan tradisi, cerita penuh misteri, cerita sejarah lama. Tentunya di segmen ini di channel Dika Petualang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Halo guys, kembali lagi di channel Dika Petualang. Kali ini kita masih di balik kota Solo. Kita melihat beberapa penunggu di balik kota Solo. Salah satunya adalah Punokawan ini, teman-teman. Tentunya banyak sekali pengunjung yang ingin berfoto dan melihat ornamen patung Punokawan ini di balik kota Surakarta. Kali ini di segmen bahas cerita horor atau di cerita sejarah budaya, kita akan mencoba mengulik, menggali sejarah atau menceritakan sejarah Kiai Semar atau Hyang Semar atau titisan dari Hyang Ismoyo atau lebih dikenal dengan nama Semar Brodanoyo, sang pemomong Pandowo. Oke, lebih jelasnya kita akan langsung topik cerita. Triple kill. Kita mulai bahas cerita dari asal-usul Semar. Konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekedar abdi, dia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Mahendra Sucipto dalam kitab lengkap tokoh-tokoh wayang dan silsilahnya 2016, Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismoyo. Suatu ketika dia diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa, seperti wujud Semar yang dikenal dalam pewayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebut tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk, dan bundar karena menelan gunung. Sementara menurut Dr. G.A.J. dalam buku Dunia Semar karya Ardian Krisno, asal-usul Semar asli dari Jawa. Semar adalah nama leluhur masyarakat Jawa yang bayangannya dipertunjukkan dalam pewayangan yang bersifat religius. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang orang Jawa dan tokoh kesayangan dari mitologi religius asli masyarakat Jawa. Ada juga yang beranggapan nama Semar konon berasal dari bahasa Arab dengan nama Ismar yang dalam pengucapan dialek Jawa menjadi Semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat. Semar juga dijuluki Brodanoyo. Brodo berarti rembulan, Noyo artinya wajah atau nayon toko, sedangkan toko berarti pucat. Hal ini menunjukkan Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah pucat. Artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsu. Asal-usul Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekad bulat untuk mengabdi kepada kebaikan dan kebenaran. Jari kirinya selalu menunjuk, artinya dia memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam, yang artinya baik itu bersifat subjektif. Matanya setengah tertutup dan melihat ke atas, yang dimaknai sebagai sosok yang idealis. Itu semuanya cerita dari sumber Wikipedia dan beberapa tokoh ya teman-teman. Kalau dari aku pribadi, yang Semar atau Semar Brodanoyo ini adalah
sebuah sosok leluhur yang diceritakan ulang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dalam pewayangan. Menurutku, Kyai Semar atau Eyang Semar ini memiliki makna yang mendalam. Dari dia adalah seorang yang Ismoyo atau dewa papan atas atau dewa tingkat tinggi, menjadi seorang badut di kalangan bawah ya teman-teman. Itu menunjukkan bahwasanya derajat orang itu tidak dilihat dari pangkat maupun harta, tapi kebaikan hati. Tentunya sebagai warga negara Indonesia atau generasi penerus, kita harus tetap terus menggali sejarah dan mengenang warisan budaya leluhur. Itu sedikit cerita tentang Kyai Semar atau Semar Brodinoyo atau yang Ismoyo. Tunggu di next cerita di segmen bahas cerita horor, yang di dalamnya tidak cuma cerita-cerita horor tapi juga ada sejarah budaya dan lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke teman kalian. Salam Lestari.